beliau itu ilmu yang beliau bawa dari surga Tursita, agar kita mampu. Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, kali ini Anda menyaksikan live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 yang kali ini diselenggarakan di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Bersama saya, Iqbal Himawan. Nanti kita akan saksikan detik-detik peringatan dari peringatan Waisak tahun ini 2568. Nah, kita sudah bersama Bante Yang Mulia Biku Damayudo yang merupakan Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2568 Buddhist Era tahun 2024 ini, atau akrab disapa Bante. Bante, selamat malam. Ya, selamat malam. Sehat, Baik, Bante? Sehat, Pak. Semoga selalu sehat ya. Kita juga lihat malam ini antusiasmenya cukup luar biasa. Ya. Datang dari berbagai daerah, dari mana saja nih Bante? Ini yang datang pada saat ini hampir nasional ya. Kayaknya dari Medan ada, kemudian Bengkulu, sampai yang paling jauh Manado dan Ambon. Dari Ambon. Ambon juga ada. Itu yang nasional. Ya. Belum lagi yang internasional. Belum lagi internasional. Ini banyak yang dari Vietnam, Malaysia, Singapura, bahkan biksu-biksu sendiri dari Nepal, dari Bhutan, dari Thailand. Ini semua datang dari itu. Semua datang berkumpul di sini dengan latar Candi Borobudur Ya. di Magelang, Jawa Tengah. Ini indah sekali. Malam ini kan, kalau tahun lalu kan siang hari. Nah, malam ini berbeda ya Bante ya. Berbeda. Malam hari nanti juga akan ada pelepasan lampion. Benar. Nah, sejauh ini melihat umat Buddha yang datang ke sini, gimana antusiasme mereka jika dibandingkan tahun sebelumnya? Jadi kalau kita melihat dibanding tahun sebelumnya ya, tahun sebelumnya kan panas. Kalau tahun ini lebih adem ya. Kemudian tadi juga sempat hujan berapa kali kan, tetapi tidak mengurangi semangat daripada umat itu untuk datang, dan tetap sampai sekarang masih kita lihat berbondong-bondong untuk duduk karena untuk menyambut detik-detik Waisak nanti. Oke, masih penuh ya. Tadi mungkin pemirsa di rumah bisa mendapatkan gambaran tadi, meskipun beberapa sempat keluar sebentar mungkin untuk ke toilet dan lain-lain, tapi tetap kembali lagi meskipun tadi juga sempat hujan ya Bante ya. Nah, kemudian kalau kita mengingat tema pada tahun ini Bante, untuk hidup bahagia sebagai makhluk dan manusia, marilah kita meningkatkan kesadaran yang diajarkan oleh Sang Buddha. Itu maknanya apa Bante, tema itu? Jadi tema ini tentunya sangat relevan ya dengan kehidupan kita di zaman saat ini, di mana kesadaran ini adalah hal yang sangat penting supaya hidup manusia itu mampu untuk melihat benar dan salah. Kebanyakan dari kita tidak bisa melihat benar dan salah dengan baik karena kesadaran kita tidak ada. Jadi kalau di agama Buddha ini kesadaran kita seperti CCTV ya. Jadi kalau kita di rumah ada CCTV, otomatis kan yang hal-hal yang seperti pencuri mungkin enggan untuk melakukan karena dia lihat ada CCTV. Nah, sama dengan kesadaran. Kalau kesadaran ini punya kekuatan seperti itu untuk melihat kondisi batin kita, sehingga kita tidak ingin untuk melakukan perbuatan yang jahat. Oke. Dan nilai-nilai ini sebenarnya universal ya Bante ya? Iya, Tadi karena kesadaran kan ini kita bilang semua orang ini punya, ya kan? Bukan hanya non-Buddhis, bukan hanya Buddhis, tapi non-Buddhis juga memiliki kesadaran. Kalau kita tidak sadar, kita di ICU. Ya kan? Jadi karena kita sadar, ya kita harus lebih kuat kesadarannya supaya kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Oke, untuk menjadi lebih mulia begitu ya. Ya. Nah, ini juga tadi kita terlihat di sini yang datang bukan hanya umat Buddha saja. Tadi juga ada berbagai agama, semua ada di sini datang untuk bergabung dalam peringatan detik-detik Waisak. Dan nanti pemirsa nanti akan juga ditandai dengan detik-detik ini akan ada pemukulan gong, lebih tepatnya pada pukul 20 lebih 52 menit lebih 42 detik. Nah, itu nanti pada saat bulan itu full moon ya istilahnya. Detik-detiknya tepat pada saat itu ya berarti Bante ya. Oke. Nah, kemudian tadi terkait dengan nilai-nilai yang mulia tadi Bante. Ini subtemanya juga relevan ya, menghindari hal-hal yang tidak mulia begitu. Hindarilah keserakahan duniawi.
Jadi kenapa subtema ini yang dipilih Bante? Jadi kalau mau lihat penderitaan, jadi sumber penderitaan manusia itu kurang lebih ada 3 kondisi yang kita utarakan dalam subtema. Misalnya contoh keserakahan, ya kan? Kalau orang yang serakah, dia akan ingin memiliki semuanya, ya kan? Bukan hanya uang, jabatan, kemudian pengen memiliki mungkin istri atau suami yang banyak, pengen memiliki perusahaan yang banyak, pengen memiliki tanah, rumah yang banyak. Nah, ini adalah orang yang serakah. Nah, tetapi serakah yang salah ini ketika dia memperkaya diri tetapi merugikan yang lain. Misalnya kasih contoh dengan merusak alam, dengan melakukan penambangan ilegal, penebangan pohon ilegal, kemudian melakukan korupsi. Nah, ini kan hal-hal yang membuat orang lain itu menderita. Kita mengambil hak orang lain karena kita ingin kaya dan bahagia sendiri. Oke. Itu kebetulan relevan ya Bante ya dengan kondisi yang ada saat ini, yang juga mungkin tentu saja merugikan masyarakat pada umumnya. Nah, kenapa keserakahan itu bisa muncul Bante? Ya, keserakahan ini tentunya kan memang sudah sudah ada. Kalau dalam ajaran Buddha, keserakahan ini sudah ada di dalam setiap makhluk. Ya, cuman tumbuhnya kapan? Ya kan, tumbuhnya kapan? Tentunya ketika ada kondisi dan potensi yang memunculkan keserakahan ini muncul. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan kesadaran, misalnya dia pengen tambah kaya, tetapi dia harus mengingat, oh, orang lain juga mau bahagia, mau kaya seperti saya. Jadi akhirnya karena kesadaran ini dia tidak serakah dan merugikan yang lain. Oke. Itu memang relevan dengan kondisi saat ini dan juga ternyata berlaku tidak hanya untuk uang saja ya. Betul. Ternyata berlaku untuk banyak hal Banyak sekali. yang dihadapi oleh manusia saat ini, banyak cobaan. Tentunya nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Bante ya, terkait dengan makna-makna peringatan detik-detik Waisak yang akan segera kita saksikan. Namun pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024. Anda kembali di live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 dan kita masih berada di pelataran Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Nanti akan ada pemukulan gong menandai detik-detik tepatnya pada pukul 20 lebih 52 menit 42 detik. Nanti juga akan ada pelepasan lampion pemirsa. Ini dilaksanakan tahun ini karena bertepatan memang waktunya malam hari. Nah Bante, soal detik-detik ini Bante, ini apakah memang hanya di Indonesia atau di negara lain sebenarnya juga ada peringatan detik-detik ini? Jadi di Indonesia ini perayaan Waisak kita adalah salah satu unik ya yang dibandingkan dengan negara-negara Buddhis sendiri. Apa yang membuatnya unik? Yaitu detik-detik Waisak. Karena kalau di negara-negara Buddhis yang biasa, misalnya contoh hari ini tanggal 23 Waisak, ya sudah pujanya paling sembahyang tadi pagi. Seperti yang dilakukan di India, mereka tadi lakukan tadi pagi, sudah selesai. Tetapi kita di Indonesia ini karena kita menunggu detik-detik Waisak, ya mungkin sama dengan teman-teman Muslim yang melihat hilal ya, tepatnya kapan. Jadi dengan itu kita adopsi. Jadi akhirnya kita detik-detik Waisak ini adalah salah di mana titiknya benar-benar bulan ya? itu full moon jadinya penuh. Iya. Itu nanti kita harapkan ya Bante, mungkin pemirsa di rumah juga jika beruntung, jika semua di sini beruntung bisa melihat full moon. Cuman ini karena hujan, tapi kita tetap harapkan semoga nanti bisa terlihat full moon. Nah itu ternyata hanya di Indonesia. Hanya di Peringatan Indonesia detik-detik yang itu. ini. Betul. Jadi gimana menanggapi itu? Mungkin teman-teman dari negara lain pada saat mendengar ada peringatan detik-detik di Indonesia ini gimana? Jadi mungkin karena itu yang akhirnya menarik ya buat teman-teman dari negara lain buat datang bersama-sama di Indonesia untuk melihat program Waisak yang ada di sini. Karena di tempat lain kan tidak ada seperti itu. Oke, jadi itu juga alasan ternyata banyak yang dari negara lain ingin merasakan langsung ya datang ke sini ya. Benar. Itu ya. berarti akulturasi ya Bante kalau bisa kita bilang dengan nasionalisme begitu, dengan tradisi yang ada di Indonesia peringatan detik-detik ini atau bagaimana? Bante rasa ya, karena memang bersama-sama ya. Jadi agama Buddha mungkin menyesuaikan
dengan tradisi yang sudah ada di Indonesia waktu itu. Jadi dengan cara ini membuat memperkaya budaya daripada agama ini sendiri. Tujuannya apa sih waktu itu akhirnya sampai dibuat peringatan detik-detik? Mungkin Buddha kita selalu bilang dengan kesempurnaan yang sempurna. Ya, jadi kesempurnaan yang sempurna ini bagaimana? Mungkin diibaratkan dengan itu. Kalau bulan ini dengan sempurna bulat dengan baik, nah tentunya sama dengan simbolis daripada kesempurnaan dari seorang Buddha. Oke. Ini berarti detik-detik ini setiap tahun bisa berbeda-beda waktunya ya, Bante ya? Benar, berbeda. Ya, jadi kalau misalnya pemirsa tahun lalu tahu bahwa tahun lalu kemarin sekitar jam 11 siang sekian, hari ini hampir jam 9 malam, dan besok nanti sekitar jam 11 malam. Tahun depan ya, Tahun depan. 11 malam. Ya. Jadi itu bisa berubah-ubah setiap tahunnya. Tapi kalau yang misalnya pemukulan gong, pelepasan lampion itu juga disesuaikan dengan misalnya tahun itu pukul berapa atau bagaimana? Atau ada pakemnya misalnya harus seperti itu, Bante? Iya, jadi kalau pemukulan gong itu adalah simbolis. Jadi simbolis untuk menentukan detik-detik Waisak ini dipukullah gong ini sebanyak beberapa kali. Dan kalau untuk lampion tetap dilaksanakan setiap malam. Ya, jadi kalau lampion tetap, kalau siang kan tidak indah. Tapi kalau malam itu benar-benar sangat indah kalau diterbangkan. Jadi ada 2 kali ya, kalau misalnya detik-detiknya siang, malam nanti tetap akan diadakan pelepasan lampion. Benar, Pak. Oke, untuk memberikan gambaran ke pemirsa Metro TV, Bante, jadi sebelum detik-detik itu biasanya apa yang dilaksanakan teman-teman Buddha di sini? Jadi sebelum detik-detik saat ini, seperti tadi yang kita ikuti, ada sekitar 14 majelis yang bergantian untuk memanjatkan doa sesuai dengan majelis masing-masing. Nah, ini kita usahakan supaya harmonisasi antara kerukunan internal umat Buddha. Oke. Ada satu lagi yang selalu dinanti-nanti. Ini adalah api abadi yang diambil dari Merapen di Jawa Tengah. Bante, itu maknanya apa dan kenapa masih dipertahankan sampai kini? Ya, jadi kalau umat Buddha biasanya beberapa item digunakan untuk objek puja. Ya, salah satu itu api. Ya, kita mengambil api di Merapen karena ini adalah api alami. Jadi pasti ada spesial di situ. Abadi ya. Karena kan ini adalah api alam yang menurut sejarah sudah digunakan sejak lama. Sudah dari dulu sudah digunakan api di Merapen ini. Nah, kemudian api ini simbolis dari apa? Simbolis dari penerangan itu sendiri. Kita percaya bahwa Sang Buddha menjadi Buddha, dia menerangi kita punya kekotoran batin, kita punya kegelapan batin, dan akhirnya sempurna terang seperti itu. Dan juga api ini kan kita lihat berkobar ya. Jadi seperti kita yang ingin menjadi Buddha, kita harus memiliki semangat, ya kan? Kalau tidak semangat, kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna dan mulia seperti sama Sang Buddha. Oke, ada api, tentu ada air. Nah, kalau air ini kan diambil dari sumber mata air Umbul Jumprit ya. Ya, kalau betul. ini maknanya apa, Bante? Nah, kalau air ini kita melihat air ini kan tenang yang pertama. Nah, tenang. Yang kedua membawa kehidupan. Dimanapun ada air, di situ pasti ada pohon, ada rumput, ada kehidupan. Yang ketiga, air ini menyesuaikan. Ya, dalam ajaran Buddha disebutkan sabe sankara anicca, segala sesuatu tidak kekal. Maka dengan simbolis air kita melihat kita dapat menyesuaikan kehidupan kita. Hari ini kita menjadi kaya, besok mungkin turun sedikit kekayaannya, kita tetap bahagia. Karena kita melihat air ini wadahnya beda-beda, dia bisa menyesuaikan dengan baik. Oke, jadi menggambarkan keseimbangan juga ya, Bante ya. Betul. Ada api, ada air, dan ini sebentar lagi Bante kita akan menyaksikan detik-detik peringatan Waisak 2568 Buddhist Era. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah supaya juga turut merasakan bagaimana nanti peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era berlangsung langsung dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Kita saksikan bersama. Pergi meninggalkan dunia ini juga pergi dengan tangan kosong. Tidak bisa membawa sesuatu pergi ke alam selanjutnya, hanya kebajikan yang kita lakukan. Sang Buddha bersabda pada
terakhir sebelum parinibbana. Apakah Anda masih ingat apakah sabda Sang Buddha yang terakhir yang pesan kepada para bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, upasika? Kata terakhir Sang Buddha pesan kepada kita adalah Handadani bhikkhave amantayami wo bhikkhave kaya waya dhamma sangkhara apamadena sampadetha. Artinya, duhai para bhikkhu, segala sesuatu di dunia ini berkondisi tidak kekal adanya, bersifat timbul dan lenyap. Oleh karenanya, engkau menjalankan hiduplah dengan kewaspadaan dan menggunakan hidupnya untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain. Yang pentingnya bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Sang Buddha telah parinibbana sudah 2568 tahun. Tetapi mengapa kita masih memuja beliau? Karena beliau pergi dengan tangan kosong, tidak membawa apa-apa, tetapi memberikan warisan kepada semua orang di dunia ini adalah ajarannya. Sang Buddha memberikan jalan ajaran untuk dilaksanakan. Perlu diingat dalam waktu singkat bahwa ajaran Sang Buddha secara singkat adalah: 1. Tidak melakukan kejahatan. 2. Lakukanlah kebajikan. 3. Sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Maka Dhamma ajaran Buddha masih lestari di dunia ini, warisan yang luar biasa kepada kita. Beliau sebagai sang pemberi. Kita memberi apa ke dunia ini, ke orang sampingnya? Maka Sang Buddha mengatakan dalam ajarannya bahwa kamu nawatati loko. Artinya semua makhluk hidup tergantung dengan perbuatannya sendiri. Tergantung dengan perbuatan sendiri. Maka tahu baik atau buruk hidup kita tergantung dengan perbuatan kita, bukan tergantung dengan orang lain. Maka apabila Anda sekalian, apabila hidupnya lahir di dunia ini miskin, jangan salahkan orang tua. 2. Jika hidup Anda buruk, jangan salahkan bumi dan langit. 3. Jika Anda berada dalam kesulitan yang berat, janganlah salahkan Tuhan dan takdir atau nasib, karena semuanya adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Sang Buddha mengajarkan untuk dikerjakan, bukan untuk meminta, memohon. Sesuatu harus kerjakan. Maka kendalikanlah hidupmu dengan baik. Semoga Sang Tiratana melindungi Bapak Ibu sekalian hidup berbahagia. Dan janganlah lupa pesan Waisak hari ini adalah 4 hal. 1. Janganlah berpikir tidak ada yang tahu perbuatan buruk
yang kita lakukan. Dua, janganlah berpikir tidak ada akibat dari perbuatan buruk mengikuti kita. Tiga, janganlah berpikir hidup kita ini tidak akan jatuh susah lagi. Dan empat, janganlah berpikir dunia selanjutnya tidak ada. Karena waktunya sudah singkat waktunya, maka pada umat kita tenangkan batin, bertekad untuk melakukan kebajikan ke masa depan. Hidup ini tidak lama lagi. Kita semua, badan ini akan terbujur di atas tanah. Apabila tanpa kesadaran, tidak bedanya dengan sebatang kayu yang tidak berguna. Manusia tanpa nafas tidak berguna badannya, kalah sama sepotong kayu yang bisa digunakan sebagai bahan bakar masak. Maka sebelum kita meninggalkan dunia, janganlah berbuat jahat. Tambahlah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran Buddha yang kita perlu dilakukan. Perlu ditekankan bahwa Sang Buddha pesan secara singkat, ajaran Buddha adalah: satu, tidak berbuat jahat. Dua, berbuat baik. Tiga, sucikan hati dan pikiran. Mengapa Sang Buddha menekankan tidak berbuat jahat dulu, menghindari perbuatan jahat dulu? Karena tidak berbuat jahat itu lebih penting daripada berbuat baik. Maka dunia ini akan bahagia kalau umat Buddha kita tidak berbuat baik. Dunia ini akan damai, maju, tentram, nyaman, dan aman. Maka umat Buddha sejati menghindari perbuatan jahat dulu dengan tidak membunuh binatang dan manusia dan mengganggu siapapun. Dua, menghindari pengambilan barang orang lain tanpa diberikannya. Tiga, tidak melakukan asusila terhadap suami istri orang lain atau orang yang di dalam keluarga orang lain, bukan istri suami kita. Empat, tidak berbohong. Empat, tidak minum minuman keras. Inilah ajaran Buddha yang sangat penting. Kalau umat Buddha tidak punya Pancasila, perbuatan jahat yang kita lakukan. Kalau orang tidak tahu, mungkin Dewata tahu. Kalau Dewata tidak tahu, manusia juga tidak tahu. Anda masih menyaksikan live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 masih dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Bante tadi kita sudah saksikan bersama, pemirsa di rumah juga sudah menyaksikan ada pemukulan gong. Ini tepat tadi pada pukul 20 lebih 52 menit 42 detik. Dan nanti akan diikuti dengan pelepasan lampion. Tahun ini jadi satu rangkaian, Bante. Jadi tidak usah menunggu, nanti setelah ini nanti akan ada pelepasan lampion. Makna pelepasan lampion itu apa sih, Bante? Jadi makna pelepasan lampion ini sebenarnya salah satu sarana puja. Ya, sarana puja itu apa yang ada di lampion, yaitu api. Nah, yang digunakan dalam lampion di Borobudur ini adalah api yang sama yang kita ambil di Merapen kemarin, ya. Oke. Jadi dari Merapen ini kemudian cuma ditambah dengan ritual, bukan ritual sih, ditambah dengan khas. Misalnya sebelum melepaskan lampion ada meditasi, kemudian doa-doa yang kita inginkan biasanya ditulis di lampion sebelum diterbangkan. Jadi ada seperti make a wish seperti itu. Oke, nanti juga ada ditulis di lampion itu
harapan ya. Ini seperti kemarin waktu di Taman Mini Indonesia Indah juga dilaksanakan pelepasan lampion. Jadi siapapun bisa menuliskan harapan-harapan misalnya perdamaian dunia, begitu nilai-nilai universal, Bante? Boleh. Kadang-kadang kalau umat atau orang-orang biasa mereka menulis semoga karirnya sukses, anaknya mau sekolahnya tinggi dan seterusnya. Boleh, nggak apa-apa. Dengan bahasanya masing-masing ya. Benar. Karena kemarin saya lihat bahasanya masing-masing orang tuh beda gitu. Beda-beda. Beda-beda. Oke, itu nanti pelepasan lampion dan ini memang ada setiap tahunnya ya. Setiap tahun sudah dirutinkan, tiap tahun ada pelepasan lampion sesuai dengan jumlah tahun Buddhis. Jadi misalnya tahun ini 2568, makanya jumlah lampion 2568. Tahun depan 2569, jadi jumlah lampion bertambah 2569. juga. Benar. Dan hanya beberapa orang yang beruntung ya. Karena Ya. tiketnya sudah sold out yang akan melepaskan lampion nanti pada malam nanti. Ya. Lalu Pradaksina, Bante, ini apa makna dari Pradaksina itu sendiri? Jadi arti dari Pradaksina ini mungkin seperti di teman-teman Muslim itu adalah tawaf ya. Jadi bagaimana kita mengelilingi objek suci. Nah, jadi sama dengan ini kita bersama-sama nanti akan mengelilingi Candi Borobudur yang kita anggap sebagai objek suci yang ada di Indonesia hari ini. Sehingga kita akan mengelilingi nanti sekitar 3 kali putaran, kemudian kembali. 3 kali putaran itu ada maknanya khusus? Makna sih enggak. Kenapa harus 3 kali gitu? Kalau makna enggak, karena kita sih bebas ya. Mau berapa panjang, mau berapa kali itu tidak masalah. Arahnya tapi ditentukan ya? Arahnya ditentukan searah putaran jam. Searah putaran jam. Ya. Nanti bisa diikuti oleh siapa? Semua orang boleh ikut. Semua orang boleh ikut Semua ya. orang boleh ikut. Setelah pelepasan lampion. Sebelum pelepasan lampion nanti akan ada Pradaksina. Benar. Nah, Pradaksina dan juga pelepasan lampion ini apakah juga dilakukan di negara-negara lain atau hanya di Indonesia saja? Kalau lampion ini jarang di tempat-tempat lain ya. Karena kalau di tempat lain mungkin secara landscape-nya ini sangat susah seperti kondisi kita di Borobudur. Jadi mungkin sangat susah untuk diadakan. Nah, jadi beruntung kita di Indonesia ini kompleks Borobudur ini sangat lengkap. Jadi ada lapangan untuk kita puja bakti seperti hari ini yang Bapak Ibu lihat. Nah, ada juga lapangan yang lain buat menerbangkan lampion. Oke, nanti untuk memberikan gambaran ke pemirsa Bante, nanti akan dilepaskan di bagian mana ini lampion? Kalau yang panitia pasangnya itu sekitar di marga utama. Jadi kira-kira di belakang candi ini. Di belakang candi ini ya? Ya, di belakang candi ini menghadap timur. Menghadap timur? Ya, kita ini menghadap barat. Jadi kurang lebih di belakang kita nanti akan munculnya. Itu nanti ada 2.568 Iya, lampion yang dilepas. benar. Oke, itu siapapun bisa Bante untuk bergabung melepas lampion itu. Benar, sebenarnya kan lampion ini kalau kita bilang ya kayak kita make a wish. Jadi siapapun, backgroundnya, agama apapun itu boleh. Kan semua agama, semua orang mau berdoa yang baik-baik buat dirinya sendiri dan buat orang lain. Seperti itu. Termasuk Pradaksina juga bisa nanti diikuti oleh semua ya? Boleh, ya. Oke, jadi ini kita sudah mulai hujan lagi sedikit, tapi tampaknya tidak menyurutkan antusiasme dari umat-umat Buddha yang ada di sini dan juga para peserta yang ada di sini ya. Betul. Jadi ini nanti akan biasanya yang dilakukan umat Buddha di sini sebelum pelepasan lampion ini sedang berlangsung apa, Bante? Kalau sekarang ini masih dalam konteks Dhammadesana atau ceramah dari para biku. Kemudian nanti habis ini Bandarasa akan berdiri dan berkeliling di belakang para Bante untuk melakukan Pradaksina. Ini bisa disebut doa bersama juga ya Bante, karena umat di sini mengikuti. Iya, kalau ini mungkin lagi dapat siraman rohani, dapat ini rohani seperti itu. Siraman rohani. Oke. Dapat ceramah. Ya, ini kita lihat atmosfernya seperti ini sebelum nanti akan dilakukan Pradaksina dan juga diikuti oleh pelepasan lampion. Nanti kami akan kembali hadirkan kepada Anda. Kami akan bawa atmosfer peringatan Waisak di Candi Borobudur ini, namun kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Metro TV. Akinang mano kamang panit
padakina padakina nikatawa nalapanta te padakine jayanto apoatiyamualesa. Anda masih menyaksikan live event peringatan Waisak 2568 Buddhist Era langsung dari Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dan Bante, sekarang ini kita sedang diperciki oleh air alami, tapi di belakang kita ini sedang ada namanya Percikan Tirta. Percikan Tirta, Iya. atau blessings ya. Ya, blessings. Ini apa makna di balik ini, Bante? Jadi yang seperti ini sebenarnya sudah ada dari zaman Sang Buddha sendiri. Ketika itu di kota Wesali terjadi wabah penyakit, kemudian Buddha mendoakan air, membabarkan Ratana Sutta, kemudian memercikan ke orang-orang dan juga kota. Seketika penyakit dan semua bencana itu hilang. Jadi dipercaya air ini yang kita ambil dari Umur Jumprit kemarin, kemudian sudah didoakan di Mendut, didoakan tadi sebelum detik-detik Waisak. Nah, ini akan menjadi berkah penyemangat buat umat di tahun 2024 ini. Oke, itu arti dari Percikan Tirta. Tapi kita baru saja mendapatkan informasi bahwa lampion ini sedang dinaikkan, Bante, meskipun cuacanya mungkin agak kurang mendukung ya. Tapi kami akan hadirkan kepada Anda pemirsa ini pelepasan lampion. Mungkin kalau dari sini belum terlihat, tapi pemirsa di rumah bisa melihat ada pelepasan lampion yang sedang dilaksanakan saat ini yang menjadi bagian dari peringatan Waisak ini. Nah, yang sedang dibaca oleh selama peringatan Percikan Tirta ini apa, Bante? Ini adalah satu doa untuk blessings ya. Jadi ini adalah kita bilang Jaya Parita atau Parita untuk perlindungan dan buat kejayaan. Jadi hal-hal yang baik seperti ada yang dibilang hal-hal yang baik seperti bagaimana kita mendapatkan berkah. Kalau ucapan kita baik, perbuatan kita baik, pikiran kita baik, pasti berkah itu akan datang kepada kita. Oke. Terus yang digunakan untuk memercikan itu apa? Oh, yang digunakan ini rumput biasa ya, rumput yang bisa ini. Jadi rumput yang kering dibuat ini. Oke, Ya. itu juga tanda alam ya, tanda kehidupan ya. Betul. Oke, nah nanti setelah ini apa nih, Bante? Setelah mendapatkan percikan, mendapatkan berkah, apa setelah ini nanti? Setelah ini selesai, mungkin baru kita akan mengikuti prosesi pradaksina. Mengikuti pradaksina ya. Kalau berdasarkan rundown yang ada di panitia, setelah ini selesai, baru kita ke pradaksina nanti. Oke, ini kita lihat teman-teman yang ada di sini sudah mulai melaksanakan pradaksina dan kita bisa lihat, Bante, ada lampion yang sudah dilepaskan ya. Ada tahun ini 2568 lampion yang dilepaskan ke udara. Inilah bedanya, Bante, ya. Kalau misalnya dilaksanakan pada malam hari, lampion ini lebih menjadi satu rangkaian dan lebih terlihat ya. Benar. Dan jadi itu, kalau tahun ini nggak terlalu banyak jedanya kan. Gitu. Dan itu juga berisi harapan-harapan dari masyarakat yang melepaskan lampion pada malam ini ya. Jadi jumlahnya ada 2568. Pemirsa mungkin cukup beruntung ini bisa dilepaskan dan terlihat ya, Bante, ya, dengan di latar belakang mulai kelihatan ya, Pak ya. Candi Borobudur ada pelepasan lampion yang dilaksanakan oleh sebanyak 2568 orang, dan teman-teman yang hadir di sini, para umat Buddha juga mengabadikan pelepasan lampion. Cantik sekali. Betul. Dengan Borobudur berlatar belakang pelepasan lampion tersebut. Jadi ini memang hanya ada di Indonesia ya, Bante, ya, tradisi ini ya. Jadi tradisi Waisak yang ada lampionnya hanya di Borobudur. Oke. Ini juga tentunya melambangkan bahwa kita diberkahi dengan alam yang sangat mendukung ya. Mungkin ini juga karena tempat yang ada di Candi Borobudur ini kondusif untuk dilakukan tradisi pelepasan lampion seperti ini. Karena kan untuk melepaskan lampion ini tidak gampang ya. Mesti punya landscape yang besar, arah angin dan seterusnya. Jadi ketika ini diterbangkan harus punya tempat yang benar-benar proper untuk melakukan penerbangan ini. Arah angin juga menentukan ya. Betul. Ini kita lihat ini memang mengarah ke satu direction begitu,
Ya. dan sedang diabadikan oleh teman-teman umat Buddha yang hadir dalam peringatan Waisak 2568 yang berlangsung di Candi Borobudur. Ya, dan pemirsa, kami akan kembali. Kita akan saksikan bersama, pemirsa, ini kami akan hadirkan untuk Anda video dari Guru Vajradhara yang akan kami tayangkan untuk memberikan inspirasi bagi Anda dalam peringatan Waisak 2568 Buddhisera kali ini. 당계 독지 샥제 릭소 총 연지 메도 드제 본점바 서제 rumbo 답을 지베고 샥제 잡을 샤블라 찬셀로 Nammo Allah yeke dan ludan nejine ke tubum da dan mi ke namda rowa kunje da ke je zambar tamje ke do da ke chuten to. Today, on this very auspicious sacred day of Visak 2568, as per request of the Dharma organization from Indonesia, as I received a letter from the chair lady, Dr. Hartati Murdaya, I am first of all extending my most sincere greetings on this very auspicious occasion. As follower of Buddha Shakyamuni, this is the holiest day for all of us. May Buddha bless you. May Buddha bless all of us. As follower of Lord Buddha, it is crucial for us to, first of all, remember his teachings and then apply them in our everyday life. Buddha taught us all sentient beings, from the highest to the lowest, regardless of which realm they are, human realm or animal realm or Deva realm, etc. Every sentient being, they all wish to be happy. They all wish to be free from suffering. Therefore, Prince Siddhartha attained enlightenment under the Bodhi tree in the holy land and holy site of Bodh Gaya. And after that, precisely 7 weeks afterwards, he gave the first teaching manifest. And there he taught
the Four Noble Truths. And first truth, he taught the truth of suffering. Because, I just mentioned earlier, we all wish to be free from suffering. Then, after that, in order to overcome the suffering, then its cause and conditions we must overcome. Now, the cause and conditions of sufferings are our own attachment, greed, aversion, aggression, jealousy, pride, and above all, ignorance. All of this, with the intention of all of this, intention influenced by all of this, then action influenced by all of this, we commit, conduct, physically, orally, mentally. As a result of that, then good karma, bad karma manifest. When it is out of anger, for example, then the bad karma is accumulated or created. And for example, out of compassion, love and devotion and kindness, then good karma is conducted and developed. So, this way, the bad karmas are the cause and conditions of suffering, we all know. But we should always be reminded that our own ignorance, our own selfishness, our own aggression and greed, we create and commit bad karma. Therefore, the source, the ignorance, greed, hatred, jealousy, pride, ego pride, all of this we must overcome. So for this reason, Buddha taught the next noble truths. The truth of suffering, then truth of the cause of suffering, then truth of the cessation of suffering by the cessation of cause and conditions of suffering, then finally reach nirvana, free of suffering. That is the first teaching. Out of all the Dhamma chakras, wheel of Dharma, the teachings that Buddha has turned, this is the first. And later, our great masters throughout the centuries, millenniums, they described this as a Theravada teaching. So, the final arhathood, cessation of suffering, we should start with these very basic teachings of Buddha. Then, once we are able to
have control and master over our defilement. So instead of our greed and hatred and jealousy, etc., overwhelming us, we are able to go beyond this. Then the teaching of shunyata, teaching of love and kindness, teaching of bodhicitta, all of this is embarked by the Lord Buddha, and which is known as the second turning of the wheel. And then furthermore, third turning of the wheel. And then furthermore, teaching of Buddha in all aspects of manifestation, not just one manifestation. So this way, then we not only overcome our own suffering, we also liberate other sentient beings from the suffering of samsara. For this, we must awaken our love, our compassion, our kindness towards all living beings, all mother sentient beings, simply because none of them like to suffer, all of them like to be happy, just like you and I. Because of that, and many other deeper meaning, deeper reasons. But that is very basic. We all can relate to it. Everybody can relate to it. Today, world population reached 8 billion. Each and every one of the 8 billion can relate to it. Nobody like to suffer, everybody like to be happy. That is very common, basic agreement. Everyone agrees to it. Nothing complicated. So whatever causes the suffering, immediate cause of suffering, and long-term cause of suffering, we should overcome. Immediate cause of joy, happiness, contentment, and harmony, immediate cause, as well as long-term cause and conditions, we should practice them. We should cultivate them. And about these, we should be knowledgeable. So knowledge. And then our knowledge should be put into practice. Then our knowledge does not remain just as an intellectual knowledge, but it becomes liberation. What we know is one thing. What we are able to apply is another thing. What we are able to apply and have the correct outcome is higher. And what we are able to apply and have correct outcome for the benefit of others, in others' life, in the surrounding of others, that is supreme. So this way, bodhicitta, compassion, love, kindness, that will turn the knowledge into wisdom. That will turn the intellectual understanding into enlightenment. Of course, final enlightenment is Buddhahood. But until the Buddhahood, every level of our evolution, our inner evolution,
our progress, then we get enlightened about one thing, that will lead to another thing, that will lead to another thing, so that different levels of and different layers of ignorance is being transformed into different levels and layers of wisdom. And when there is no more transformation is required, then we reach the bhumis, the realizations of a bodhisattva. That aspect of teaching is described by all of our great masters of the past for 2.5 millennium, described as Mahayana. Then, finally, the final transformation of ourself, through which we will be able to embark that transmission into the others, just like Prince Siddhartha, after so many years of practice, contemplation, meditation at the bank of river Narayana. Towards the end, for 6 years, continuously, then finally walk across the river Narayana and sat under the Bodhi tree at the Bodhigaya, and that great holy morning he attained enlightenment, the final, and he became the Buddha Shakyamuni. Out of prophesied 1,000 Buddha of this fortunate eon, Prince Siddhartha became the 4th Buddha. And he became Buddha Shakyamuni. Afterwards, all the teachings that manifested from him is part and parcel of his Buddhahood. All different levels of teachings for different levels of individuals. The beginners like you and me, and more advanced like the advanced Dharma practitioners, and highly advanced the enlightened bodhisattvas, arhats and enlightened bodhisattvas, and mahasiddhas, then finally the Buddhahood. The Dharmakaya, Sambhogakaya, Nirmanakaya, all different levels of teaching manifested. And when that happened, then what happened to us will take place. Because of the enlightenment of Prince Siddhartha, more than 2,500 years ago, then his teaching, his blessing, his wisdom, his transmission continued for more than 2.5 millennium. And it benefits us, it blesses us, it transforms us, even today, in the 21st century. To be precise, year 2124 AD. It benefits us as it benefited all of those fortunate
individuals who sat in front of Buddha Shakyamuni and received all of those teachings in the first wheel, second wheel, third wheel, etc. This way, the enlightenment of Buddha Shakyamuni becomes our guiding light, becomes our eye to see the truth, and it becomes medicine to heal the sickness, the chronic sickness of all the sentient beings, all of us, the sickness of ignorance, sickness of aggression, sickness of greed, sickness of hatred, sickness of jealousy, sickness of ego pride, and to transform us from these suffering sentient beings into enlightened Buddha. The teaching's blessing started there. And each and every one of us, the follower of Buddha Shakyamuni, it should be our aspiration. It should be our wish to follow the footsteps of the Buddha so that we reach the same realization that he reached, to share this and transmit this to all of our brothers and sisters, all mother sentient beings, from the highest of the realm, such as devas and humans and animals and all other realms. That is my wish, that is my sincere request and wish and dedication for all of you, my fellow Buddhist brothers and sisters. The Holy Sangha who are in present here, in their presence, to all the brothers and sisters, for all of you, to all of you, that's my dedication and prayer. May it be a reality by the blessing of the Buddha. Reality so that may we all can benefit each other and all the future generations and all the mother sentient beings in the entire countless universe throughout the space. May Buddha bless all of us. May Buddha bless all of you. And anybody who is not Buddhist, who are listening to this, then the truth is what we all believe. To overcome the suffering, to attain the happiness and harmony. So whatever you believe, that bless you. And if any of you are non-believer, then you believe in truth, I'm sure. So the truth bless you. And may truth prevail and manifest from within. All the best. I request all the Holy Sangha members to join me in these sincere dedication prayers. Chanchu semcho rimbo che ma cheba nam chejurji cheba nyamba mebaryo kone kondon pewar sho jina dewa tsosung pendin namkha chabarjo
Duna dunghar dagi kur, kowa dunghar je jansu, tongbar sho. Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namah. Anda masih menyaksikan live event peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhist Era tahun 2024 masih langsung dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Bante, sekarang ini akan dilangsungkan Pradakshina atau Pradaksina ya? Benar, iya. Ini sebelumnya tadi saya dengar ada bersimpuh, itu apa yang dilakukan Bante? Oh, jadi yang tadi mereka lagi lakukan sekarang adalah menghormati objek suci. Oke. Sebelum memulaikan upacara atau mengakhiri upacara biasanya kita melakukan sujud. Nah, ini fungsinya apa? Ini untuk menurunkan kita punya ego. Jadi kan kita bersujud itu kita menurunkan kita punya ego, bagaimana supaya kita merendahkan diri kita seperti itu. Oke. Nah, ini kan tadi saya juga melihat ya ada 40 biku ya, mohon dikoreksi jika saya salah. Ini dari Thailand, Malaysia, Singapura, dan Indonesia ini melaksanakan tudong biku. Dan sudah tiba 20 Mei yang lalu, 3 hari yang lalu. Nah, ini dan pada saat tiba di beberapa daerah itu disambut dengan antusias oleh masyarakat. Ini makna dari perjalanan ini sendiri apa sih? Jadi makna dari perjalanan tudong ini adalah bagaimana para bante itu melatih kesabaran. Jadi Sang Buddha bilang kepada kita bahwa kesabaran adalah praktek dhamma yang paling tinggi. Sehingga ketika kita berjalan di tudong itu, kita melakukan perjalanan, nah itu kan berasa panas, dingin, hujan. Nah ini semua adalah akan kita alami. Dan kita tidak ada expect di depan ini ada apa. Jadi disitulah kita melatih kita punya kesabaran batin kita sendiri. Iya. Nah, kemudian pada saat tiba di beberapa daerah saya lihat teman-teman umat Buddha dan mungkin yang lain juga memberikan apa, air atau supaya kakinya tidak panas atau apa itu Bante? Oh, itu untuk membasuh kaki. Ya Membasuh mungkin kaki. itu cuma tradisi ya. Supaya kayak menyambut. Karena memang tradisi di India ketika zaman dulu setiap rumah itu ada air dan ada air untuk minum dan air untuk cuci kaki. Oke. Jadi supaya menyucikan Untuk juga menyambut. begitu ya. Iya. Oke. Nah, kemudian sebelumnya kan diawali dengan berbagai kegiatan ya Bante, bukan hanya hari ini saja karena hari ini adalah peringatan detik-detiknya, tapi ada serangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman dari Walubi termasuk bakti sosial. Nah, apa saja bakti sosial yang dilakukan dan apa yang diharapkan dari bakti sosial ini Bante? Jadi bakti sosial ini kita melaksanakan di tanggal 17-18 kemarin dan kita kemarin terdapat sekitar 8.000 pasien. 8.000. Ya, 8.000 pasien untuk kita dapat. Tujuannya ini apa? Tadi di awal kita membahas mengenai keserakahan. Nah, cara untuk mengatasi keserakahan itu, kalau keserakahan kan kita mengambil. Nah, jadi cara untuk mengurangi keserakahan itu adalah kita memberi. Nah, jadi dengan kita pelan-pelan memberi, pada akhirnya keserakahan itu akan berkurang di dalam diri kita. Oke, siapa yang bisa mendapatkan bakti sosial itu kemarin Bante? Kalau Apakah yang- semua atau? Yang kemarin itu terutama untuk masyarakat yang berada di sekitar Borobudur dan Magelang. Dari semua latar belakang ya, Betul, semua agama, semua mendapatkan manfaat dari bakti sosial ini. benar. Jadi kalau kita melaksanakan bakti sosial ini untuk benar-benar masyarakat umum, Oke. bukan hanya untuk khusus umat Buddha. Dan yang Oke. menarik adalah yang membantu kegiatan bakti sosial ini juga bukan hanya dokter atau perawat dari umat Buddha, tetapi dari semua agama. Lintas agama ya. Lintas agama. Kemudian ada juga saya dengar ke makam para pahlawan Bante. Nah, itu apa yang ingin disampaikan melalui itu? Kalau makam pahlawan, kita sebagai umat Buddha diajarkan untuk memiliki dua hal, yaitu mengingat kebaikan daripada orang lain dan berusaha untuk membalas kebaikan orang lain itu. Nah, jadi dengan kita pergi ke makam pahlawan ini, kita mengingat jasa-jasa pahlawan yang sudah berkorban mungkin semuanya demi bangsa dan negara kita sampai detik ini. Akhirnya kita pergi untuk mengenang jasa-jasa bakti dari beliau.
Oke, dan itu apakah dilakukan setiap tahunnya peringatan Waisak untuk mengenang jasa para pahlawan? Ya, jadi ini sudah acara yang sudah dilakukan lebih dari 10 tahun saya rasa. Dan bukan hanya dilakukan di Jakarta, tetapi di seluruh tempat di mana terdapat DPD dari Walubi. Jadi oke. misalnya ada di Manado, Makassar, kemudian ada di Medan, dan ini dilakukan dengan hari yang sama. Oke, jadi tidak hanya membangun secara spiritual tapi juga membangkitkan nasionalisme ya Bante ya? Ya, betul. Dengan cara seperti ini ya. Oke, kemudian kalau kita tadi lihat sendiri, pemirsa juga bisa lihat di rumah, peringatan ini kan menjadi yang terbesar ya Bante ya di Borobudur ini. Tadi Bante sudah cerita sedikit dibandingkan dengan negara-negara lain pesertanya paling banyak, juga yang paling mendapatkan antusiasme paling besar. Nah kemudian tentu ada upaya juga yang saya dengar ini dari teman-teman Walubi untuk mendukung Borobudur sebagai wisata super prioritas. Nah apa misi di balik itu Bante? Jadi kalau dari kami melihat Borobudur yang ada di perayaan Waisak di sini, yang pertama ini adalah sangat penting. Karena kenapa? Kalau kita melihat acara yang tadi, ini banyak sekali sebenarnya umat Buddha dan juga disupport oleh umat agama lain. Dan ini sebenarnya hanya ada di Indonesia. Jadi bagaimana melihat toleransi beragama itu ada di dalam perayaan-perayaan Waisak yang ada di Borobudur. Yang kedua, ketika pemerintah mencanangkan Borobudur sebagai Wisata super prioritas. Ya. Nah, kami tentunya sangat senang dan mendukung. Supaya apa? Kita melihat wisata religi adalah segmen yang penting di dunia saat ini. Ya, Bante bisa kasih contoh misalnya mereka yang biasa di Bodh Gaya. Karena Bante ada wihara di sana. Di Bodh Gaya ini setiap tahun 4 juta orang datang ke sana. Buat kayak di India ya? Di India. Dengan di sana kita bilang guest house-nya kurang bersih, makanan juga mungkin taste-nya sangat kurang, kondisi alam panas atau dingin sekali, kemudian banyak debu dan banyak hal-hal yang tidak nyaman lainnya. Nah, tetapi ketika kita sebagai di Indonesia, kalau kita bayangkan Borobudur bisa menjadi tempat wisata religi yang baik, tentunya ini akan mendukung sekali ekonomi masyarakat di sekitar Magelang ini. Kalau Bante bayangkan misalnya contoh 4 juta orang dengan satu orang itu sekitar 25 juta untuk tiket pesawat, hotel, bus, makan, souvenir, ya. Dan itu kalau kita kalikan kurang lebih 100 triliun. 1% untuk Magelang itu sudah 1 triliun, berarti sudah sangat membantu sekali masyarakat yang ada di sini. Itu potensinya ya Bante ya? Itu potensi yang ada. Untuk bisa mencapai potensi itu supaya bisa tercapai, itu apa yang bisa dilakukan Bante? Tentunya kami berharap tentunya dari pemerintah ya untuk bagaimana memberikan kemudahan-kemudahan seperti yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya, bagaimana supaya umat datang ke Borobudur ini nyaman, punya tempat yang kecil buat mereka berritual, sehingga mereka datang dan touch dengan monumen seperti ini akan menjadi suatu kesan yang baik di dalam hati dan batin mereka untuk selamanya. Kita lihat seperti tadi. Walaupun hujan, umat-umat itu nunggu, pokoknya mesti sampai detik-detik walaupun hujan ya kan. Karena kenapa? Touch dengan tempat ini. Mereka senang dengan Borobudur. Oke, Bante, itu kan kita harapkan bukan hanya pada saat hari detik-detik Waisak saja. Nah, supaya itu tetap berlanjut tadi dengan misi dan visi yang tadi sudah Bante katakan. Ini apakah artinya itu juga harus didukung pada saat hari-hari biasa, begitu? Ya, kalau Tempat hari-hari untuk beribadah biasa, misalnya. mungkin boleh. Mungkin disiapkan satu tempat yang kecil, yang khusus. Ya mungkin untuk grup kecil 40-50 orang, di mana orang-orang ini bisa melaksanakan aktivitas ibadah dengan simple seperti itu. Itu belum ada yang membedakan dengan negara lain itu Bante? Itu belum ada, karena kalau di negara yang lain kan kayak di Bodh Gaya, site untuk tempat ibadah ini besar sekali. Ya, site-nya besar. Sedangkan kalau kita di sini belum ada tempat yang khusus.
Kalau di luar negeri itu sudah ada. Jadi namanya stupa atau candi itu semua daerah itu bisa kita pakai sembahyang. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu saja kalau di Borobudur ini ya? Ya, kalau saat ini kami sudah dapat kemudahan di jam 7 sampai jam 9 untuk oke. melakukan puja bakti khususnya di struktur candi. Sepanjang tahun atau pada saat momentum Waisak saja? Ini bisa dilakukan sepanjang tahun. Bisa dilakukan sepanjang tahun. Oke. Nah, kemudian kita sambil hadirkan ke pemirsa, ini Pradaksina sedang berlangsung. Saat ini itu juga para umat Buddha yang bergabung dalam Pradaksina ini membawa bunga, Bante. Itu apa artinya, Bante? Maknanya apa? Bunga ini simbolis dari ketidakkekalan, ya. Ketidakkekalan. Ketidakkekalan apa? Kita melihat bunga kalau pertama kali dipetik paling 1-2 hari akan layu. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kehidupan kita juga berpacu dengan waktu untuk layu, untuk menuju kematian. Nah, oleh karena itu kita melihat sisi layu ini mengingatkan kita. Kita akan meninggal anytime, sehingga kita harus berbuat baik sebanyak mungkin yang kita bisa. Yang kedua, bunga ini kan diambil dari yang sangat baik, ya. Ketika dia mekar, kita petik. Ya, sama dengan kita hari ini. Ketika kita lagi mekar, kita punya kesehatan, kita punya rezeki, kita punya hal-hal yang positif di dalam diri kita, maka kita berikan kepada orang lain. Karena ini akan memperindah dunia ini, ya. Karena kembang ini kan menghiasi dunia ini dengan baik. Jadi ketika kita memiliki sifat seperti itu, tentunya bermanfaat buat orang lain. Oke, Bante, banyak kejadian ya di dunia ini yang mungkin bisa dibilang cobaan bagi kemanusiaan begitu. Betul. Tidak hanya di Indonesia tentunya, tapi di bagian dunia lain. Nah, apa yang diharapkan ini didapatkan oleh para umat Buddha yang misalnya pulang dari sini secara psikologi, secara batin, apa yang diharapkan mereka dapatkan setelah mengikuti peringatan Waisak kali ini, Bante? Kalau dari kami usahakan semoga ketika mereka datang di tempat ini beribadah, memiliki hati yang harmoni, peace, dan ketika dia pulang, dia bisa menerapkan hal-hal yang positif ini di dalam rumah. Ya, jadi kita bayangkan multiplier effect ketika peace dan harmoni ini dikembangkan dari rumah, kemudian kecamatan, kemudian negara, bangsa. Jadi akan menjadi suatu multiplier effect yang sangat baik. Tadi saya lihat banyak yang mengajak anak-anak juga, anak kecil. Jadi apakah memang ini penting untuk ditanamkan sejak dini nilai-nilai ini, Bante? Ya, tentunya sangat penting dari anak-anak kita yang masih kecil supaya mereka memiliki sifat yang baik sejak kecil. Tentunya kalau besar akan lebih susah ya kita mengajarkan mereka. Oke. Nah, untuk menyeimbangkan gimana, Bante? Tentu ingin mencapai kemuliaan tertentu ya sebagai manusia begitu. Betul. Tapi di sisi lain juga tentu ada kebutuhan duniawi yang lain. Nah, untuk menyeimbangkan itu bagaimana? Jadi kalau cara kita menyeimbangkan itu sebenarnya umat itu bisa ya di dalam kehidupan sehari-hari, mereka yang penting sempurna di dalam melakukan moralitas. Moralitas ini apa? Terdiri dari 5 moralitas inilah yang mengurangi yang tadi kita belajari, bahwa mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Yang pertama, kita tidak membunuh, melakukan pembunuhan makhluk apapun, termasuk hewan. Kemudian tidak mencuri, termasuk di sini tidak mengambil hak yang bukan milik kita, termasuk di situ korupsi, tidak mengambil istri atau suami orang lain, atau kita bilang berzina. Yang keempat, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak benar, fitnah, hoaks, dan seterusnya. Dan yang kelima adalah tidak meminum makanan atau minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, seperti narkotik, alkohol, dan seterusnya. Jadi dengan 5 cara ini membuat keseimbangan di dalam kehidupan umat kita, sehingga beliau pelan-pelan bisa berusaha untuk menjadi sempurna. Oke, supaya bisa tetap kukuh. Betul.
seperti apa Bante untuk menjaga itu supaya bisa tetap bisa konsisten begitu menerapkan nilai-nilai itu? Nah, ini kita harus lakukan tentunya berupa tekad ya. Karena ini nggak gampang. Iya, Zaman betul. sekarang kita berbohong itu nggak gampang. Zaman sekarang kita diajak teman untuk minum Iya. ke kafe itu tentunya nggak gampang. Oleh karena itulah ini harus dilakukan konsisten dengan tekad. Makanya kesadaran itu penting. Tanpa kesadaran 5 hal ini sulit untuk dilakukan. Oke. Tetapi karena kita sadar, kita tidak mau membunuh karena makhluk lain juga punya nyawa. Menyayangi nyawa dia, saya juga menyayangi nyawa saya. Saya nggak melakukan pembunuhan. Ini Oke. adalah kesadaran yang kita perlukan. Baik, Bante terima kasih atas waktunya dan pencerahannya. Iya. Juga kepada pemirsa di rumah tentunya bisa mendapatkan memetik inspirasi dan juga manfaat dari peringatan Waisak 2568 Buddhis Era kali ini. Sehat-sehat selalu Bante. Ya, terima kasih Mas Iqbal atas kesempatan dan waktunya. Baik, dan itulah pemirsa, kami mohon pamit peringatan detik-detik Waisak 2568 Buddhis Era tahun 2024 langsung dari Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Semoga peringatan ini bisa membawa manfaat dan juga inspirasi, tentunya bisa menerapkan nilai-nilai yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Saya Iqbal Himawan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan Metro TV, dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Terima kasih, Bante. Sangha siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangha siswa Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.